Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Dokter Manis Tuan Muda, episode 33. Aryon tertawa lepas saat mendengar apa yang disampaikan oleh mantan orang kepercayaan tersebut. Tidak semudah itu, David. Aku tidak akan biarkan, melainkan mohon mengambil nyawamu dengan secepat kilat. Aryon teringat ancaman diberikan oleh Zahira. Gadis itu mengatakan tidak akan mau berhubungan dengan seorang pembunuh, dan dia tidak melakukan hal tersebut. David diam dengar rasa takut yang berkecamuk di dadanya. Apa yang dikatakan oleh Aryon begitu sangat mengerikan untuknya. Aku akan menjadikan kau sebagai contoh untuk semua orang. Mengkhianatiku bukanlah hal yang mengasyikkan. Kau lihat seperti apa aku berjuang untuk membunuhku. Aku masih bisa berdiri di depanmu. Lagi-lagi Aryon tertawa lepas. Ingin sekali dia menendang kepala pria itu, namun jika hal itu dilakukannya, maka David akan terkapar dan mati. Demi janjinya kepada Zahira, dia tidak akan melakukan hal itu. Aku mohon, bunuh saja aku. Aku tidak akan mengganggumu jika aku mati di tanganmu. Aku janji akan mati dengan tenang. David berkata dengan nafas tersendat-sendat. Aku akan memberi kesempatan hidup untukmu, agar kau bisa menikmati hasil pengkhianatan yang kau lakukan. David hanya diam saat mendengar apa yang dikatakan oleh Aryon. Tubuh sudah sangat lemah dan tidak mampu menahan sakit yang sangat luar biasa. Apalagi dadanya sangat sakit, sesak dan juga panas karena tendangan keras yang diberikan oleh Aryon. Jika sudah seperti ini, hidup pun mungkin sudah tidak ada lagi artinya. Obati dia, dan kemudian kirim ke penjara. Aryon memberikan perintah kepada anak buahnya. Mengapa tidak diberikan saja untuk makan si Titol? Sebastian bertanya dengan kesal. Aku sudah janji dengan Zahira, Paman. Aku tidak akan membunuh orang itu, karena dia tidak mau berhubungan denganku jika aku menjadi seorang pembunuh. Aryon berbisik di dekat daun telinga pamannya. Sebastian hanya berdesak kecal mendengar perkataan keponakannya. Padahal dia sudah membayangkan hewan kesayangannya akan makan lezat malam ini. Apapun yang diberikan untuknya tetap bukanlah hal yang indah. David hanya bisa tunduk lemas ketika anak buah Sebastian melepaskan ikatan tangan dan juga ikatan kakinya. Halo cantik, sepasang dokter laki-laki berwajah tampan. Zara memandang ke samping dan tersenyum. Hai juga, jawabnya ramah. Memiliki paras wajah yang cantik, kulit putih bersih, otak cerdas, bentuk tubuh ideal dan ramping, membuatnya begitu dikagumi dan menjadi primadona di rumah sakit ini. Dokter Zahira, hari ini kamu cantik sekali. Pujian dokter laki-laki yang usianya sekitar 32 tahun. Pria itu menatap tanpa berkedip. Pria itu terpesona menatap penampilan Zahira malam ini. Berbeda dengan biasanya, gadis itu terlihat sangat cantik, anggun dan menggoda dengan balutan dress pendek lengan, panjang selutut, dan berwarna biru pekat. Zahira tersenyum saat mendengar ucapan rekan sesama dokternya. Sejak tadi, tidak ada hentinya dia mendapatkan pujian dari para perawat dan dokter yang bertemu dengannya. Ya, hari ini penampilan Zahira sangat berbeda. Tidak seperti biasanya yang hanya memakai baju kemeja dan celana panjang berbahan kain. Melihat dokter itu memandangnya, Zahira tidak nyaman. Dokter Nizam terus saja memandang kaki jenjang dan putih mulus milik Zahira. Apa mau makan bersama saya? Dokter Nizam tersenyum. Dia berharap Zahira tidak menolak ajakannya. Tidak, terima kasih Dokter Nizam. Tapi saya sudah makan. Semenit lagi jam kerja saya dimulai. Zahira tersenyum dan menolak secara halus.
Siapa yang tidak mengenal Dokter Nizam? Dokter spesialis bedah yang masih muda dengan wajah yang tampan. Namun sayangnya, hal ini tidak mampu menarik perhatian si cantik Zahira. Apa hari ini kamu dinas malam, cantik? Dokter Nizam tanya sambil mengedipkan matanya. Meskipun sudah tahu jadwal praktek Zahira, namun dia tetap berpura-pura bertanya. Ketampanan wajah yang dimilikinya para gadis begitu mudah untuk bisa dapatkannya. Di rumah sakit ini, sudah 5 orang korban cintanya, 3 orang perawat, seorang rekan medis, dan 1 orang dokter. Kedua mantan kasihnya itu ditinggalkan begitu saja ketika dia sudah puas. Namun, untuk mendapatkan dokter Zahira, Nizam sudah berjuang 4 bulan terakhir ini. Namun tetap saja hasilnya nihil. Gadis itu begitu sangat sulit untuk bisa didapatkan. Iya dok, jawab Zahira singkat dengan senyum yang manis tercetak manis di bibir kecilnya. Sayang sekali, padahal saya berharap kau mau makan bersama dengan saya. Untuk orang ini tanpa limit. Kapanpun dokter Zahira bersedia, saya selalu ada waktu. Tuan Nizam mengulum senyumnya. Saya akan beritahu jika aku bisa. Zahira tersenyum. Dokter pria itu memandang ke arah wanita ini berjalan di belakang Zahira. Dengan merundukkan keningnya. Apa dia kakakmu? Tanyanya. Agar tidak banyak pertanyaan yang timbul, Zahira menganggukkan kepalanya. Kamu mengatakan kepadaku kalau kamu tidak memiliki saudara. Nizam bukan orang bodoh yang begitu mudah untuk dibohongi. Maka otaknya selalu merekam dengan baik setiap perkataan Zahira. Ini kakak sepupuku, namanya Lili, jelas Zahira. Gadis itu tertawa canggung untuk menutupi kebohongannya. Tak mengapa harus memberikan seorang babysitter seperti ini. Dengan apa yang dilakukan pria itu, sungguh membuat Zahira kesal. Dokter Nizam tersenyum ramah dan sedikit menganggukkan kepalanya ketika memandang Lili. Hai, saya Dokter Nizam. Dokter tampan itu diam ketika sepan yang berikannya tidak mendapat respon yang baik. Karena cantik itu hanya sedikit tersenyum. Maka wanita cantik itu dengan foto tubuh yang tinggi langsing itu mereka tetap pesimis dengan raut wajah yang dingin. Apa Dokter Nizam sudah mau pulang? Dan Zahira sambil terus melangkahkan kaki menuju ke ruang prakteknya. Berulang kali Dokter Nizam menghindari kontak mata dengan Lili. Jujur saja, nyalinya langsung mencut saat melihat cara wanita itu memandangnya. Melihat sorot mata wanita itu membuat bulu kuduknya merinding. Di tatapan matanya, terlihat bahwa wanita berwajah dingin itu berisyarat agar tidak mendekati Zahira. Waktu praktek saya masih ada 2 jam lagi, dan saya berencana untuk makan. Setelah mendengar pertanyaan Zahira, barulah dia teringat akan tujuannya meninggalkan ruang prakteknya. Kecantikan Zahira dan penampilannya yang berbeda di malam ini sungguh menghipnotisnya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.